dijajah, kita balik jajah mereka. Kalau dulu dia cari rempah-rempah ke kita, sekarang kita cari manusia-manusianya. Kita ambilin tuh darat. Kita ambilin pemain-pemain mereka, yaitu Belanda. Ternyata program ini tidak hanya meningkatkan kekuatan tim nasional, tapi juga menimbulkan kekhawatiran di Belanda nih, yang melihat kemampuan tim Indonesia sebagai ancaman potensial. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Semangat untuk timnas Indonesia. Guys, nggak nyangka dulu jajah sekarang nguat. Bayangin guys ya, Indonesia yang dulu dijajah Belanda sekarang justru jadi tempat pemain Belanda berdarah Indonesia balik dan gabung sama timnas Garuda. Dari Sandy Walsh sampai ke Iver Jenner, mereka semua bela Indonesia buat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Apa alasannya guys? Ayo kita bahas. Kita dijajah, kita balik jajah mereka. Kalau dulu dia cari rempah-rempah ke kita, sekarang kita cari manusia-manusianya. Kita ambilin tuh darat. Kita ambilin pemain-pemain mereka, yaitu Belanda. Dulu kita dijajah. Wow. In jouw geval. Ja, er zijn nu. Kenapa sekarang banyak pemain bola keturunannya dari Belanda semua? Pantas karena dulu Belanda pernah menjajah Indonesia. Jadi wajar loh kalau banyak cucu-cucunya yang ikut turun bela timnas Indonesia. Als je jouw Insta checkt ook, dan kom je er niet aan. Dat is Indonesië. Indonesië. Mijn oma is daar geboren. Ja. Dus wat gebeurt er dan? Willen ze je binnenhalen? Ja, dat heb ik niet gecheckt. Dat is een statement. Bukan dapat main-main. Mijn oma is daar geboren. Nenek saya lahir di sana. Ibu saya juga dari sana. Aan die kant heb ik sowieso veel van. Ini dia guys. Pengalaman pahit Wim Risbergen saat melatih timnas Indonesia. Banyak kasus non teknis yang bikin karir kepelatihan Wim Risbergen cuma seumur jagung di timnas. Melatih timnas Indonesia pada 2011, ia cuma melatih selama 6 bulan karena gagal membawa timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2014. Kegagalan arsitek asal Belanda itu dipicu hubungan kurang harmonis dengan para pemain. Kebiasaannya memaki-maki anggota skuad Garuda tidak disukai oleh para pemainnya. Hingga dikabarkan ada 7 pemain yang keberatan bermain di bawah komando Wim Risbergen. Wim membuka aib selama menukangi timnas, di mana ia pernah dibuat mengamuk karena banyak pemain yang telat bergabung ke timnas Indonesia dikarenakan banyak alasan. Bahkan pada media Belanda, ia pernah berujar stres tinggi melatih timnas Indonesia. Saya bisa gila lama-lama di Indonesia, katanya beberapa tahun setelah dipecat sebagai nahkoda timnas Indonesia. Pelatih timnas Belanda tidak senang dengan banyaknya pemain keturunan yang bergabung ke timnas Indonesia. Ronald Koeman mengaku dirinya merasa risih dengan apa yang telah dilakukan oleh Indonesia. Dia mengatakan Indonesia seperti punya pabrik atau akademi sepak bola di Belanda karena bisa mengambil seenaknya pemain keturunan yang mereka mau. Koeman menambahkan, jika menjadi Indonesia sangatlah enak karena mereka tinggal memilih pemain yang mereka mau, asal pemain tersebut memiliki darah dari Indonesia. Federasi sepak bola Belanda seakan-akan menjadi pabrik bagi timnas Indonesia, ucap mantan pelatih Barcelona tersebut. Dalam wawancara dengan salah satu media di Belanda, hal ini diungkapkan oleh Koeman saat Niels Hilgers bergabung dengan timnas Indonesia dan upaya PSSI yang melakukan pendekatan terhadap Ian Maatsen hingga akan diprosesnya naturalisasi pemain timnas putri Nikita Tromp, pemain yang memiliki CV mentereng karena pernah membela Ajax Amsterdam. Tolong ya kakek Koeman, jangan banyak bacot. Selama Indonesia tidak melakukan pelanggaran pasal-pasal tertentu, maka sah-sah saja dong. Mungkin ini ya hikmahnya, manfaatnya setelah ratusan tahun Belanda menginjakan kaki di Indonesia. Ternyata juga ada manfaatnya juga ya. Kita baru tahu ternyata. Akhirnya guys, Indonesia U23 untuk yang pertama kalinya ikut Piala Asia bisa lolos 8 besar setelah menghajar Australia 1-0 dan Jordan 4-1 di pertandingan tadi malam. Wah, keren banget penyelah pertandingan tadi malam ya. Udah kayak Barca zamannya Pep Guardiola gitu ya. Dan ini adalah berkat racikan Sintayong dan program pemain keturunan oleh Pak Erik. Di era modern ini, PSSI yang dipimpin oleh Pak Erik, Indonesia mulai program ambisius untuk memanggil pemain-pemain keturunan dari seluruh dunia. Banyak diantaranya memiliki akar keturunan dari Belanda. Mungkin ini ya hikmahnya, manfaatnya setelah ratusan tahun Belanda menginjakan kaki di Indonesia. Ternyata juga ada manfaatnya juga.
Ratusan tahun Belanda menginjakan kakinya di Indonesia. Ratusan tahun itu artinya berapa lama tempoh Belanda menjajah Indonesia? Data yang tepat guys, data yang tepat. Berapa guys? Ada yang katakan 300, ada yang katakan 200, ada yang 400, ada yang kurang lagi daripada itu guys. Silakan tulis di ruangan kolom komentar guys, untuk data yang tepat berapa lama Belanda ya menjajah Indonesia. Tapi kini Indonesia pula giliran menjajah, mengambil semua pemain-pemain tim E ya, tim E Belanda yang mempunyai darah keturunan ya, yang mana akan membela timnas Indonesia. Wah, untuk persiapan Piala Dunia tahun 2026 guys. Enggak ya, kita baru tahu gitu ternyata. Dan teman-teman, ternyata program ini tidak hanya meningkatkan kekuatan tim nasional, tapi juga menimbulkan kekhawatiran di Belanda nih, yang melihat kemampuan tim Indonesia sebagai ancaman potensial. Makanya dilansir dari Federasi Sepak Bola Belanda nih, KNVB, resmi mengumumkan pemanggilan pemain untuk timnas Belanda U21 sebanyak 31 nama dipanggil oleh timnas Belanda. Nah, 5 diantaranya ada keturunan Indonesia. Mungkin jangan-jangan biar nggak diambil sama Sintayong kali ya. Mereka itu diantaranya adalah Danny van den Hel, pemain Leeds United, kemudian Ryan Flamengo, FC Utrecht, kemudian Neraso Kasanwiryo, SK Rafid dari Bina, dan juga Ian Madsen, dan satu lagi Milion van Hoof, rada rese ya, memang namanya keturunan Belanda. Jadi yuk berdoa semoga timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal, bahkan mungkin bisa jadi juara Piala Asia U23 tahun 2024. Untuk teman-teman gimana? Tolong ini kisah yang dulu ya. Ini timnas Indonesia sekarang tambah jago karena naturalisasi pemain Indo Belanda. Tapi kalau orang Indo Belanda dulu nggak terusir dari Indonesia, mungkin kita udah masuk Piala Dunia dari dulu ya. Loh, kok bisa? Jadi orang Indo Belanda dulu terusir dan harus meninggalkan Indonesia. Padahal banyak dari mereka yang lahir dan besar di sini dan sama sekali belum pernah menginjakkan kakinya di Belanda. Alasannya karena setelah Indonesia menyatakan merdeka, Belanda menolak mengakui kemerdekaan kita, sehingga terjadi banyak kebencian dan kekerasan yang ditujukan ke orang-orang keturunan Belanda yang lebih dikenal sebagai masa bersiap. Setelah itu pun, sebenarnya masih banyak orang Indo Belanda yang bertahan tinggal di Indonesia, tapi mereka seringkali mendapat diskriminasi karena dianggap sisa-sisa dari penjajah, sampai puncaknya terjadi peristiwa Sinterklas hitam di tahun 1957 ketika Bung Karno yang murka karena Belanda tidak mau angkat kaki dari Irian Barat, menyatakan bahwa warga keturunan Belanda berbahaya bagi negara dan mengusir mereka untuk meninggalkan Indonesia. Benernya sedih sih, karena mereka merasa diusir dari tanah kelahirannya hanya karena mereka keturunan Belanda. Tapi untungnya generasi kita sekarang udah nggak ada rasa benci lagi ke Belanda ya. Bahkan keturunan Indo Belanda justru laku keras jadi artis. Begitu pula dengan timnas kita sekarang. Makanya aku respect dan terharu banget pas ngelihat Perdana Menteri Timor Leste, Pak Sanana, bisa berpelukan dengan Pak Prabowo dan Pak Luhut. Padahal mereka ini pernah perang dan bertempur satu sama lain. Dan Indonesia dulunya dianggap penjajah oleh rakyat Timor Leste ya. Tapi menurut kalian kalau orang Indo Belanda dulu nggak diusir, kira-kira negara kita sekarang bakal lebih maju nggak sih? Waduh, rakyat negara gua ngamuk nih gara-gara si Indo kebanyakan ambil pemain naturalisasinya di negara gua. Kalau kayak gini, terus bakal kekurangan pemain gua nanti nih. Lagian ini salah gua juga sih, udah ngejajah dia 350 tahun, gua kira bakal nggak ditagih. Ternyata rakyatnya pinter-pinter semua. Malah minta yang udah matang. Yang atlet pula yang diambilnya taik lah. Bang Belanda lu di dalam nggak? Oh alah si anjing nyamperin gua lagi berak, tunggu dulu. Masalah naturalisasi ini gimana, masih kurang. Ini gua mau minta Jairo sama Van Dijk, boleh nggak bang? Si anjing udah sebanyak itu gua kasih masih kurang sama dia. Media Inggris heran dengan fenomena pemain diaspora di timnas Indonesia. Media Inggris The Athletic baru-baru ini menyoroti fenomena luar biasa di dunia sepak bola Indonesia. Popularitas pemain diaspora yang membela timnas Indonesia. Para pemain ini yang di luar negeri jarang dikenal diperlakukan bak superstar ketika bermain di tanah air. Contohnya kiper utama FC Dallas Martin Pass yang di Amerika Serikat hidup tenang tanpa banyak perhatian. Namun semuanya berubah ketika dia tiba di Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Langsung pamor ya. Ini pertama kalinya saya menyadari betapa besar dukungan fans Indonesia. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik menjelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu penyerang naturalisasi asal Belanda, Ezra Walian, yang sebelumnya dilarang FIFA, menyatakan siap memperkuat tim Garuda. Pertandingan dijadwalkan pada 20 Maret 2025 di Australia dan 25 Maret 2025 di Indonesia. Benar. Saat ini,
Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin, di bawah Jepang dan Australia. Benar. Ezra yang telah dinaturalisasi menjadi WNI sebelumnya pernah membela timnas Belanda di level junior dan kini berfokus pada penampilannya di klub Persik Kediri. Dia berharap dapat kembali dipanggil ke timnas jika menunjukkan performa terbaiknya. Dengan harapan besar, seluruh rakyat Indonesia mendukung timnas Garuda untuk meraih sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, siap. Indonesia. Semoga kamu Timnas Belanda. Hello Oranje fans, I'm Tijani Reinders. Best wishes and good luck to the Indonesian national team who will compete in the World Cup qualifiers. Ayo Garuda. Ayo Garuda. Semangat timnas Indonesia. Semangat. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Semangat untuk timnas Indonesia. Indonesia pasti menang. Wow, pasti menang ya. Itu kata-kata dari timnas Belanda. Kabar gembira timnas Indonesia akan menggelar laga. Guys, ada kabar gembira. Timnas Indonesia akan menggelar laga uji coba melawan timnas Belanda dalam waktu dekat. Kabar bahagia ini disampaikan oleh Pak Erick Thohir melalui akun sosmed pribadinya setelah bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, yaitu Lambert Klins. Dalam pertemuan itu, mereka nggak hanya bahas soal potensi kerjasama Indonesia-Belanda saja, melainkan mereka juga bahas sepak bola. Salah satu rencana kolaborasi yang akan dilakukan PSSI dan KNVB adalah menggelar pertandingan uji coba untuk semua kelompok umur, baik senior maupun junior maupun timnas wanita. Wah, kayaknya bakalan seru nih ya kan guys. Timnas cabang ketemu sama timnas pusat. Waduh, pemain keturunan kita bakal reuni dong. Gimana tanggapan kalian guys? Guys, pertemuan yang kita sudah nonton dan juga reactionkan, Indonesia cuma bisa jadi penonton saat Belanda main di level dunia. Tapi sekarang cerita itu berubah. Pemain-pemain berdarah Indonesia yang besar di Belanda memilih untuk bela Garuda. Ini bukan sekadar sejarah, tapi juga signal kebangkitan sepak bola Indonesia. Artinya apa guys? Indonesia udah jadi magnet bagi talenta global ya guys, terutama yang punya ikatan darah dengan tanah air Indonesia. Alasan pemain Belanda pilih Indonesia guys, apa alasan mereka? Bukan soal uang tapi kebanggaan. Pemain ya, mereka mau main karena cinta dan koneksi emosional ke Indonesia. Mereka tahu timnas Indonesia punya salah satu supporter paling fanatik di dunia. Main di Gelora Bung Karno dijamin bulu kuduk berdiri guys. Plus mereka lihat Indonesia sekarang punya potensi ya besar buat lolos ke Piala Dunia. Siapa yang gak mau jadi bagian dari sejarah ini sebenarnya guys. Kualitas pemain dan persiapan timnas Indonesia dengan masuknya pemain dari Liga Eropa, skill dan pengalaman timnas Indonesia otomatis meningkat. Coach Sinteyong yang juga gak main-main ya, latihan fisik, strategik sampai mental pemain disiapkan untuk menghadapi tim besar Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Ini kayak cerita balas dendam ya, yang benar-benar epic. Dulu kita dijajah, sekarang pakai talenta mereka buat jadi kekuatan utama untuk timnas Indonesia. Harapan dan dukungan untuk Indonesia. Negara-negara Asia udah mulai memperhatikan timnas Indonesia guys. Ya mereka semua tahu kalau Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, ini bakal jadi salah satu momen yang sangat-sangat bersejarah. Ini bukan cuma soal sepak bola ya guys ya, tapi juga soal kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Jadi yuk terus dukung Garuda biar mimpi ke Piala Dunia tahun 2026 menjadi kenyataan. Guys, Garuda udah siap tunjukin taringnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau kamu setuju guys, Indonesia bakal bikin kejutan besar lagi. Tulis dukungan kalian di kolom komentar. Jadi guys, sekiranya ada apa-apa info dan sebagainya, silakan saja tulis di ruangan kolom komentar juga. Insyaallah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.